Siang Kak Lina. Siang Kak Lina. Kak Lina. Kak Lina, saya Kak Lina. Pada saat ini kami laporkan bahwa penanganan kasus tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan dari saudari tersangka ini tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif, berturut-turut, mulai dari pemeriksaan saksi, kemudian ditingkatkan melalui gelar perkara, kemudian diajukan dalam gelar perkara tersebut yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dilanjutkan dengan berita acara pemeriksaan tersangka. Kenapa ini kami laksanakan secara maraton dan cepat? Karena memang yang bersangkutan domisilinya itu tidak di wilayah hukum Polda Sumsel atau bukan di wilayah Sumatera Selatan, sehingga kita coba praktis tidak usah bolak-balik lagi yang bersangkutan. Namun demikian, apabila ada panggilan dari penyidik, kami harapkan saudari LM kedepannya wajib untuk hadir atau mengikuti panggilan proses penyidikan dari penyidik. Oleh karenanya, untuk penahanan tidak kami laksanakan berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan ada gangguan kesehatan, yaitu sakit mah akut. Tadi malam sudah dirawat di IGD, pagi bisa kembali lagi untuk menjalani lanjutan proses pemeriksaan. Dan pada kesempatan ini juga kami laporkan bahwa terhadap pelapor itu juga sudah kami hubungi, dan kasus ini tetap akan kami lakukan proses penyidikan, akan berhenti apabila ada pencabutan dari pihak pelapor. Apabila tidak ada, maka kasus ini akan kami serahkan ke JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan tidak akan diteruskan ke tingkat pengadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Rekan-rekan mungkin ada pertanyaan terhadap progres penanganan. Pak Ade, dia dicekal nggak tadi? Statusnya kita yang kita ketahui status LM ini sendiri di tanggal 27, informasi dari Pak Haji sendiri katanya udah tersangka, tapi Pak Ade bilang tadi waktu pas pemanggilan baru saksi dilakukan gelar perkara, setelah itu baru tersangka. Itu seperti apa gitu Pak? Ya, jadi memang panggilan awal itu kita panggil, kita undang untuk melaksanakan klarifikasi, tapi tidak datang. Kemudian kita panggil kedua, yang bersangkutan juga tidak datang, dan baru datang pada tanggal 3 Mei kemarin. Nah, atas berdasarkan pertimbangan tersebut, kami kerja cepat. Jadi pada saat awal itu kami periksa sebagai saksi terdahulu, kemudian kami lakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan di situ juga ditentukan oleh peserta gelar yang bukan hanya internal dari Krimsus, tapi dihadiri oleh eksternal, ada dari pengawasan penyidik, kemudian dari inspektorat, dari Bitpropam juga hadir di situ menjadi tersangka. Selanjutnya kami langsung melaksanakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai statusnya tersangka. Jadi per kemarin itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Ade, dia dicekal nggak? Dia dicekal nggak? Mau diajukan cekal nggak? Pertanyaan bagus ya. Apabila nanti memang diperlukan dan yang bersangkutan ada upaya untuk ke arah sana, tentunya kami akan melakukan tindakan preventif ya, berupa pencekalan. Tapi tadi kami coba yakinkan kepada yang bersangkutan, kalau nanti ada perbuatan-perbuatan yang sekiranya akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, atau melakukan upload konten-konten yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, menyerang satu kelompok tertentu atau umat beragama tertentu, itu kita tidak akan ragu-ragu, pasti kita akan lanjutkan proses penahanan. Ini demi terciptanya kondusivitas, keamanan, ketertiban di masyarakat, dan yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun demikian, kami coba memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh yang bersangkutan.
diputuskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf buat masyarakat Indonesia karena sebagai public figure saya melakukan kesalahan yang tidak patut dicontoh, dan buat masyarakat semua khususnya umat Muslim saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih buat rekan-rekan media juga. Terima kasih juga untuk semuanya yang di sini. Mohon maaf sekali karena saya benar-benar merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Semoga ke depan sosial media saya bisa saya gunakan lebih baik lagi dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, hal-hal yang di post yang dan belajar buat semua konten kreator. Kita harus lebih hati-hati. Itu saja teman-teman media, dan terima kasih untuk para penyidik yang sangat baik, profesional. Terima kasih, selamat siang, mohon maaf lebih banyak. Oke, cukup ya. Kapan masih belum bisa lanjut ataupun kapan kalau masih lanjut? Tapi kapan nih untuk Ya. saya? Ya, terima kasih pertanyaannya bagus. Sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan, tapi bukan berarti kasus tersebut berhenti. Yang kedua, penyampaian permohonan maaf di depan publik secara terbuka itu memang wajib supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tapi sekali lagi tidak akan mempengaruhi proses hukum. Tetap kita akan lanjutkan ke tingkat kejaksaan sampai ke tingkat pengadilan. Dan kami juga sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan secara intensif terhadap penanganan kasus ini. Sekarang bergantung dari saudari LM apakah dengan kejadian ini itu dijadikan satu momentum untuk pembelajaran dan juga untuk pihak-pihak lainnya yang tadi seperti disampaikan yang bersangkutan sebelum upload ya bijaklah dengan memanfaatkan medsos. Medsos ini sangat baik untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat terhadap apa yang diketahui oleh bersangkutan. Tapi sekali lagi sebelum diupload betul-betul disaring, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Demikian rekan-rekan. Mungkin bisa dipertegas Pak Dir, ini yang ditetapkan tersangka ini terkait ITE-nya penistaan agama atau ada yang lain Pak Dir, bisa dipertegas? Ya, sekali lagi untuk yang bersangkutan, saudari LM ini dikenakan dua pasal sekaligus, yaitu pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, ini pasal yang pertama, ancaman pidananya 6 tahun. Yang kedua dijuntokan di pasal 156A, yaitu penistaan agama KUHP. Nah, ini ancaman pidananya 5 tahun. Terhadap kasus ini, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kita sudah berkoordinasi dan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi ahli. Yang pertama saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, saksi ahli ITE, dan saksi ahli pidana. Terakhir kita mendapatkan fatwa langsung dari MUI Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa perbuatan saudari LM ini dikategorikan sebagai penistaan agama. Jadi sudah sangat kuat untuk bisa diproses. Demikian ya, terima kasih rekan-rekan. Tadi kurangnya kami mohon maaf karena dari tadi malam rekan-rekan sudah menunggu. Kami juga mohon maaf karena pemeriksaan tidak seperti membalikkan telapak tangan, harus betul-betul hati-hati, dan kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan jurnalis terutama media sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kami lakukan penyitaan terhadap isi konten yang dilakukan oleh yang bersangkutan, di-upload atau ditransmisikan di salah satu akun media sosial yang bersangkutan dengan durasi tertentu yang menyatakan suatu kegiatan atau suatu perkataan yang dikategorikan sebagai penistaan agama. Yang kedua, ini adalah handphone milik yang bersangkutan yang digunakan untuk mentransmisikan atau mendistribusikan konten tersebut. Dan yang ketiga, ini penyitaan terhadap akun yang bersangkutan yang diduga melakukan kegiatan penistaan agama tersebut. Jadi tiga ini kita laksanakan upaya paksa, yaitu berupa penyitaan terhadap alat atau barang bukti tersebut. Bang, izin Bang, terkait akunnya sendiri seperti apa ke depannya? Ya. Apakah akan diblokir atau yang bersangkutan ini memiliki akun lebih dari satu di beberapa platform media sosial. Namun yang untuk kita lakukan penyitaan adalah akun media sosial tertentu yang tempat mengupload konten. Maaf ya, saya tidak bisa menyebutkan media sosialnya apa, tapi konten tersebut diupload di media sosial tersebut, akun itu, nah itulah yang kita lakukan penyitaan. Dalam pembuatan, mungkin bisa dijelaskan Pak Dir, dalam pembuatan konten itu dan pengunggahan, apakah LM ini ada dibantu oleh timnya atau dia
bekerja sendiri atau gimana itu Pak? Merekam Dir? sendiri Ya, maksudnya. betul sekali. Jadi selama ini yang bersangkutan ya melakukan kegiatan ini upload sendiri, namun disaksikan oleh asisten pribadinya. Oh. Nah, kami sarankan ke depannya ini sebagai prosedur pelajaran, sebelum diupload ada baiknya ada ya redaksional khusus atau orang-orang tertentu yang dipercaya oleh beliau untuk bisa memfilter apakah konten tersebut memang layak untuk diupload atau mungkin ada pertimbangan lainnya. Ini demi kebaikan yang bersangkutan. Oke Pak. Terima kasih. Oke Pak.